Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan bersama mendengarkan sambutan dari Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material, Ibu Profesor Dr. Enia Listiani Dewi. Kepada Profesor Enia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Kepala BPPT, Bapak Dr. Hamam Riza. Yang saya hormati pula Bapak Sekretaris Utama BPPT, Insinyur Dadang Nurjaman, Bapak Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi, Pak Dr. Mego, para Deputi Kepala BPPT yang hadir pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah ada semua Deputi join. Yang saya hormati pula tamu Direktur Penilaian Alat Kesehatan PKRT, Bapak Gede Made Wirabrata, Ibu Direktur Utama RSCM, Ibu Lis. Maaf Ibu, baru ketemu kali ini karena selama ini telepon-telepon saja, dan alhamdulillah Ibu bisa join. Semoga apa yang kita bicarakan kemarin dan yang akan datang bisa terwujud, Bu. Yang saya hormati pula CEO Zenith Almat Pesisindo, Pak Alan, sohib kami dari seluruh BPPT. Berterima kasih juga kepada Pak Alan untuk atas kehadiran joinnya pada hari ini. Juga Dr. Rahyu Salim yang akan bergabung juga dalam hal ini sebagai Ketua Peneliti, dan serta Kepala Unit di lingkungan Kedeputian TM, juga para tamu undangan, Troika, Prekayasa, dan tamu-tamu dari industri media dan lainnya. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, puji syukur atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan ridhonya kita semua senantiasa diberi kesehatan dan bisa bertemu di acara launching implan virtual, di mana kita akan meluncing implan titanium merah putih. Dan kita tahu bahwa implan ortopedi merupakan 5 besar kategori produk dalam global market yang memiliki nilai added value paling tinggi. Hasil-hasil tahapan perekayasaan teknologi memerlukan tempat penerapan. Jadi hasil inovasi teknologi yang selama ini dilakukan oleh BPPT pada kali ini, tempat penerapan atau pembuatannya
PT Zenith Almat Presisindo yang memang awalnya hanya mempunyai kemampuan pada precision casting dan precision machining, itu telah beralih dan memberikan satu kesempatan kepada kami, seorang perekayasa dan peneliti, untuk memberikan penguatan teknologi produksi sehingga mampu memproduksi alat kesehatan bersama yang telah dikerjakan oleh PT Zenith Almat Presisindo dan BPPT. Ini mengikuti kaidah cara pembuatan alat kesehatan yang baik, di mana hasil-hasil riset, terapan, dan pengembangan teknologi BPPT dikerjasamakan di dalam satu tempat menggunakan fasilitas produksi di mitra industri di Surabaya ya. Ini telah mampu menghasilkan prototipe untuk diuji kinerjanya sesuai standar dan peraturan yang berlaku untuk menjadi satu produk inovasi yang dikomersialkan. Selama ini di Kedeputian Teknologi Informasi Energi dan Material, yaitu di Pusat Teknologi Material pada khususnya, ditetapkan sebagai pusat unggulan IPTEK PUI untuk material medis. Dengan laboratorium yang kami punyai itu sudah terakreditasi, serta didukung oleh SDM dengan kompetensi sesuai kebutuhan untuk pengembangan alat kesehatan. Yang mana potensinya ini sangat kuat, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yaitu untuk pengembangan alat kesehatan sesuai dengan PP nomor 14 2015, di dalamnya ada pembahasan tentang RIPIN 2015 sampai 2035 dan juga Peraturan Menteri Kesehatan nomor 17 tahun 2017 tentang rencana aksi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Pengalaman riset yang sangat panjang dengan beberapa produk inovasi yang sudah dihasilkan menjadikan Kemenristek, Badan Riset Inovasi Nasional, juga menunjuk Pusat Teknologi Material BPPT sebagai koordinator Program Riset Nasional Implan Tulang dan koordinator dari Program Riset Nasional Implan Gigi. Ini pengalaman riset yang memang begitu panjang, sampai lebih dari 5 direktur, beberapa deputi. Jadi perjuangannya sudah sangat dalam. Implan tulang dan implan gigi adalah produk yang sangat unik juga. Pasarnya sangat bergantung kepada jumlah pengguna yang dalam hal ini adalah jumlah spesialis dokter ortopedi dan juga spesialis dokter bedah mulut. Diperlukan satu ekosistem inovasi tertentu yang mampu melibatkan para dokter spesialis duduk satu meja dengan para perekayasa dan peneliti, juga industri sebagai produsen, serta para organisasi profesi terkait dalam mengembangkan alat kesehatan. Di sini waktu itu saya masih ingat pembahasan dengan industri, yaitu PT Zenith, berawal dari diskusi tentang kesulitan kami membuat, lalu bicara tentang market. Akhirnya kami bersama-sama melakukan tahapan reverse engineering dan kemudian menghasilkan kebaharuan desain dan produk sesuai dengan antropometri orang Indonesia. Sesuai dengan arahan Pak Menristek juga, kita mulai dengan melakukan substitusi impor untuk alat kesehatan, untuk tentu saja pengurangan devisa negara yang lari keluar. Jenis implan tulang dan implan gigi sangat banyak. BPPT memulai dengan pengembangan implan tulang traumatik stainless steel 316L dengan menggunakan salah satunya ferronikel hasil smelter biji nikel sendiri. Mengingat tren kebutuhan implan traumatik dari titanium itu meningkat, kemudian kami mengembangkan implan titanium yang saat ini akan di-launching. Berdasarkan pengalaman kami mengembangkan implan traumatik, ini memerlukan lebih dari 5 tahun, tetapi kali ini karena kita sudah sangat berpengalaman, segala proses bisa kita lakukan, dan kita sudah berhasil dalam waktu 2 tahun implan traumatik titanium sudah mengantongi izin edar. Bersama-sama dengan PT Zenith Almat Presisindo, BPPT sedang mengembangkan implan tulang belakang. Saat ini juga sudah pada tahapan pengujian
prototipe implan tulang belakang pada kadaver. Kami berharap mitra yang sangat strategis, yaitu RSCM. Terima kasih Bu Lis atas acceptance-nya untuk kami bisa melakukan uji praklinik dan uji klinik implan tulang belakang tersebut dengan dukungan penuh dari RSCM. Setiap implan tulang, apalagi bentuknya yang lebih rumit, seperti implan tulang belakang dan THR serta TKR, memerlukan instrumentasi pemasangan yang sangat khusus. Kalau kita melihat peralatan dokter pasti sangat rumit, sehingga diperlukan pengembangan teknologi produksi instrumentasi sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan implan tersebut. Berdasarkan outlook inovasi teknologi material yang pada tahun 2018 sudah kita keluarkan, ke depan pengembangan alat kesehatan implan tulang seperti pembuatan biodegradable screw, pin, dan plate ini membutuhkan material yang berkemampuan bisa mendegradasi atau biodegradable kita ketahui. Yang berbasis logam tentu saja seperti magnesium, ferro, dan zinc yang melalui proses pemaduan dan kompositnya. Pembuatan produk memang perlu didukung oleh teknologi metalurgi serbuk, pengecoran, pembentukan logam, modifikasi permukaannya, lalu permesinan, presisi dari permesinannya sendiri, dan additive manufacturing. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan proses yang perlu kita lalui dan ini sangat rigid dan harus presisi. Ekosistem inovasi perlu didukung kebijakan untuk pemanfaatannya tentu saja, atau industri yang harus memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah, sehingga hasil inovasi kita tidak terperosok ke lebah kematian. Pada kesempatan yang baik ini kami mengundang para pengambil kebijakan, mitra riset, dan inovasi, serta pengguna hasil inovasi implan tulang, bukan hanya mungkin pasien kita semua, tentu saja dokter dan seluruh rumah sakit. Mudah-mudahan kita mendapatkan masukan yang bermanfaat untuk mengembangkan inovasi implan tulang merah putih ini. Bapak Ibu sekalian, demikian kurang lebih dari saya. Mohon maaf sambutan dan pembukaan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Enia untuk sambutan pembukaannya yang memberikan semangat untuk terus berinovasi. Dalam proses komersialisasi produk inovasi, tentunya mitra industri adalah salah satu hal yang penting. Oleh karena itu, izinkan saya pada saat ini mengundang CEO PT Zenith Almat Presisindo, Bapak Alan Cangrawinata, sebagai mitra industri PTM dalam mengembangkan produk inovasi implan titanium. Untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Alan, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu. Mohon maaf sebelumnya saya tidak ada persiapan apa-apa, ya. Tapi izinkan saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Yang saya hormati Pak Hamam, ya. Salam sehat Pak Hamam. Prof. Enia, Prof. yang selalu energik, kemudian Pak Ade Soleh, ya, selamat menempati pos baru, kemudian juga saya hormati Dr. Mega, kemudian Dr. Igede Madewira Brata dari Kemenkes, Dr. Rahayu Salim, ya, kalau sudah hadir, kemudian Ibu Lis, Dirut Rumah Sakit RSCM. Ya. Terima kasih pertama-tama, ya, salam sehat buat semua. Jadi kesempatan ini ya cukup baik, ya, untuk kita melakukan mungkin official launching untuk implan titanium, ya, di mana proses sebenarnya sudah kita coba perkenalkan tahun kemarin di Kementerian Kesehatan kalau tidak salah, ya, pas ada acara di Kementerian Kesehatan. Jadi untuk titanium ini kembali kita bekerja sama dengan BPPT, ya, untuk kali kedua
proses manufaktur implan, based research dan inovasi. Ya. Mudah-mudahan kerjasama antara Zenith dengan BPPT bisa memberikan spirit, ya, bisa melahirkan motivasi buat teman-teman manufaktur dari perusahaan sejenis, ya, yang memproduksi implan untuk turut serta juga melakukan research bersama, ya, untuk memajukan industri alat kesehatan Indonesia, ya, khususnya implan tulang. Kebetulan minggu kemarin saya diminta untuk jadi pembicara juga di pemulihan ekonomi nasional, khususnya di sektor industri logam dan mesin. Ya. Saya katakan bahwa untuk memajukan industri nasional, apapun itu, ya, baik dari perusahaan hasil inovasi atau non inovasi, kalau kita ingin memajukan industri nasional tanpa keberpihakan dari pemerintah juga akan sulit, ya. Karena market di Indonesia sebenarnya cukup besar, tapi harus ada dukungan pemerintah, kemudian kesadaran kita semua untuk turut mencintai produk dalam negeri. Apalagi yang saya bilang hasil inovasi atau riset antara Zenith dengan BPPT ada apa institusi yang cukup terkenal, ya, user apa ya, keraguan itu harusnya sudah bisa diminimize, ya, karena riset kita betul-betul, ya, dikawal oleh BPPT, ya, riset bersama. Kemudian pengujiannya juga saya pikir bukan pengujian hanya internal tapi diuji di eksternal juga selain diuji di BPPT. Hal yang sama sekitar 2-3 minggu yang lalu ada rombongan dari teman-teman DPR Komisi 9, ya, visit ke pabrik kita juga melihat proses pembuatan implan. Dan kebetulan, ya, karena kita ada riset untuk riset mandiri untuk ventilator, jadi kita ekspos perdana juga kemarin. Jadi moral story waktu kita berdiskusi dengan teman-teman Komisi 9 bahwa harus ada memang keberpihakan yang konkret dari pemerintah, ya. Sepintar apapun, kemudian sebaik apapun produk nasional dibuat, ya, dengan gempuran produk import, ya, kemudian, ya, politik ekonomi, ya, dari negara-negara lain yang ingin menjadikan produknya di pasar Indonesia itu tanpa keberpihakan pemerintah, saya pikir cukup sulit. Ya. Jadi itu yang mungkin menjadi keyword apa yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada peran pemerintah, kemudian instansi pemerintah yang bisa membantu semua, ya, industri nasional yang berbasiskan apakah inovasi maupun yang non-inovasi. Saya pikir cukup demikian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman BPPT, Pak Nyoman, Pak Agus, ya, Prof. Enia, Pak Hamam, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Alan. Untuk melihat perjalanan inovasi implan titanium PTM BPPT, kami mengundang Kepala Program Inovasi Implan Tulang dan Gigi, Bapak Dr. I. Nyoman Jujur, untuk memberikan cerita bagaimana inovasi ini dari awal hingga komersialisasi saat ini. Kepada Pak Nyoman, kami persilakan. Terima kasih, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Inovasi implan traumatik titanium ini merupakan hasil perekayasaan teknologi dengan menggunakan anggaran DIPA BPPT yang dimulai tahun 2018. Kami mulai dengan menguji karakterisasi material agar sesuai dengan standar medical grade. Jadi dalam hal ini, paduan titanium 6Al4V ELI, acuan standarnya adalah ASTM F136. Setelah sesuai dengan standar, kami lanjutkan melakukan pengujian biokompatibilitas material, mulai dengan in vitro maupun in vivo. Setelah itu, kemudian dilakukan pengembangan teknologi, mulai skala lab, berupa anodizing dalam rangka peningkatan ketahanan korosi, hingga skala produksi. Ada rancang bangun peralatan yang sesuai dengan
teknologi produksi yang digunakan di PT Zenith. Kemudian melakukan uji coba produksi, melakukan pengoperasian bersama industri untuk mendapatkan konsistensi kualitas produk dan menghasilkan dokumen untuk melengkapi pengajuan izin edar. Selanjutnya, pihak industri mengadukan izin edar, PT Zenith Almat Presisindo mengadukan izin edar ke Direktorat Penilaian Alat Kesehatan PKRT Kementerian Kesehatan, sehingga diperoleh izin edar pada akhir tahun 2019. Untuk selanjutnya kami persilakan video untuk ditayangkan. Terima kasih.
Luar biasa sekali perjalanan inovasi implan tulang titanium ini. Terlebih perannya dalam perkembangan industri alat kesehatan di dalam negeri. Berikutnya, kita akan bersama mendengarkan sambutan dari Dr. Lis Dina Liastuti, SPJP, selaku Direktur Utama RSCM, terkait dukungan terhadap kebijakan pengembangan industri alkes dalam negeri. Kepada Ibu Lis, kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Hamam Riza MSc, Kepala BPPT, Bapak Profesor Dr. M. Inia Listiani Dewi, Deputi Kepala BPPT Bidang TM, Bapak Dr. Ade Soleh Hidayat, Direktur Pusat Teknologi Material BPPT, Dr. Mega Panindito, MM, Sekretaris Utama Kementerian Ristek BRIN, Bapak Dr. Made Wirabrata dari Kementerian Kesehatan, Bapak Inyoman Jujur, dan juga para peserta lain dari Rumah Sakit Vertikal serta peserta lainnya. Terima kasih banyak. Saya Dr. Lisina Suti sebagai Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Lebih dari 90% alat kesehatan yang digunakan di berbagai rumah sakit merupakan barang impor dari luar negeri. Fakta ini perlu kita tanggapi dengan bijak, baik dari aspek ekonomi, kemandirian bangsa, serta pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Dari aspek ekonomi, industri manufaktur yang dimiliki bangsa perlu melakukan transformasi terhadap pengembangan produk alat kesehatan. Dari aspek pelayanan kesehatan, khususnya direksi dan manajemen di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, kami menangkap ini sebagai peluang untuk mendorong para klinisi di rumah sakit untuk mengembangkan diri sebagai inovator alat kesehatan, yang tidak hanya sekedar menghasilkan publikasi atau paten, tapi betul-betul memberikan sumbangsih keilmuan terbaik bagi bangsa dan negara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebutuhan terhadap alat kesehatan didasari oleh angka kesakitan dan angka kematian yang dapat dicegah atau ditangani dengan alat kesehatan tersebut. Dari data Kepolisian Republik Indonesia, rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan di Indonesia. Angka kecelakaan ini meningkat seiring dengan mobilitas manusia dan semakin tinggi. Kecelakaan dan berbagai kejadian lain dapat menimbulkan patah tulang yang membutuhkan alat implan tulang dalam prosedur operasi dan pengobatannya. Oleh karena itu, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo menyambut baik program nasional program implan tulang yang saat ini dikembangkan oleh BPPT. Kami memberikan dukungan terhadap kebijakan pengembangan industri alkes dalam negeri. Pengembangan implan tulang disadari merupakan hal yang sangat diperlukan oleh negara Indonesia, mengingat sebagian besar implan tulang yang ada saat ini diimpor dari luar negeri dengan harga yang mahal. Kemandirian Indonesia dalam mengembangkan implan tulang yang baik tentu sangat dibutuhkan. RSCM berkomitmen mendukung program nasional ini dengan melakukan tahapan-tahapan yang benar. Sebelum implan dimanfaatkan oleh pasien, diperlukan suatu uji yang baik, baik pada kadaver maupun uji klinis pada pasien. Tahapan berbagai uji tersebut harus dilakukan dengan benar, menurut kaidah penelitian dan menjunjung aspek keselamatan pasien. RSCM memandang perlu dilakukan tahapan yang benar dan bertanggung jawab dengan dimonitor oleh komite etik. Kami berharap agar kerjasama dengan BPPT dapat menghasilkan implan tulang yang baik dan aman terhadap pasien-pasien kami. Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, RSCM ingin menyampaikan bahwa kami berkomitmen, sungguh berkomitmen, mendukung pelaksanaan penelitian berbagai alat kesehatan dengan BPPT. RSCM memiliki lebih dari 600 dokter spesialis dan subspesialis dengan berbagai keahlian. Komite etik kami independen,
sarana dan prasarana memadai, pasien kami banyak, riwayat profesional dengan berbagai hibah penelitian, baik dari dalam maupun luar negeri, kerjasama multisenter kami banyak dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri, serta manajemen memiliki komitmen dalam penelitian dan inovasi. Olehnya, RSCM mengundang Bapak dan Ibu bekerja sama dengan kami demi komitmen melayani, menolong, memberikan yang terbaik. Demikian sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dr. Lis. Demikianlah sambutan dari Direktur Utama RSCM. Selanjutnya, perkenankan kami mengundang Direktur Penilaian Alkes dan PKRT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Igede Made Wirabrata, tentang kebijakan pengembangan industri Alkes dalam negeri. Kami persilakan. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala BPPT, Sekretaris Menteri Ristek, Ibu Deputi, Teknoinformasi dan Teknomaterial, Pusat Teknologi Material, Bapak Nyoman Jujur, Dirut RCM, Dr. Lis, Industri dari PT Zenith, Bapak Ibu sekalian yang hadir. Pak Wira? Pak Wira, apakah bisa terdengar suara saya? Putus ya Pak Wiranya. Ya. Mungkin ditunggu untuk reconnection. Ya. Ya, mohon izin. Ya Pak Wira, silakan. Terkait dengan produk alat kesehatan ini. Tadi disampaikan Ibu Deputi juga bahwa kelas risiko implan traumatik ini adalah kelas risiko yang tinggi, Bapak Kepala BPPT. Karena invasif masuk ke sistem tubuh, ini menjadi kelas risiko tinggi di alat kesehatan yang tentu yang harus dilengkapi. Nah, untuk itu dalam sistem perizinan yang telah melewati tahap merupakan produk yang dapat layak dan memenuhi persyaratan izin edar alat kesehatan kelas risiko tinggi. Slide selanjutnya, kalau boleh Ibu Operator Budia. Saya komunikasi. Ulangi. Katanya. Ya, mohon izin, saya sampaikan tentang Impres nomor 6 2016 tentang meningkat hasil daripada produk anak bangsa dalam rangka kaitannya untuk daya saing industri farmasi dan alat kesehatan. Memang tidak mudah untuk melakukannya. Tim merasakan betul bagaimana membuat produk anak bangsa teknologi tinggi, ventilator juga berhasil dibuat. Ini merupakan upaya-upaya yang luar biasa. Implan tulang yang seperti ini tidak mudah selama ini dibuat dan berhasil. Nah, ini adalah rencana Ibu sekalian, di mana implan ortopedi ini masuk di low-tech yang tadinya tidak mudah dibuat dan akhirnya medical grade titanium yang luar biasa ini pada tahapan pertama di 2016-2020. Nah, Bapak Ibu sekalian,
alat kesehatan untuk ketahanan nasional menjadi yang focal point. Kira bisa Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri. Sedikit saya berikan gambaran bahwa kenaikan produk dalam negeri di situasi pandemi ini meningkat. Justru Ibu sekalian, ini proses pembelajaran besar di mana banyak sekali produk BPPT yang saya lihat mengajukan izin edar seperti ini. Ini merupakan upaya yang luar biasa dari BPPT dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk bisa memenuhi alat kesehatan dalam rangka saat itu seperti masker saja tidak mudah masuk Indonesia dan tidak dapat bahan bakunya untuk bisa diproduksi di Indonesia. Namun kembali ke kemampuan dan kekuatan industri lokal kita, mari kita sama-sama membangun alat kesehatan produk dalam negeri, karena memang kita cukup ketinggalan, Bapak Ketua BPPT, ketinggalan untuk memproduksi itu, sedangkan banyak sekali teknologi daripada hilirisasi di riset, baik itu di akademisi, lembaga penelitian. Saya kira hilirisasi dan kerjasama dengan industri dalam negeri tentunya akan sangat meningkatkan kualitas dan sekali lagi sukses untuk implan traumatik titanium karya anak bangsa dan ini upaya keras tentunya Kementerian Kesehatan juga akan mendukung dari sisi perizinan untuk memenuhi persyaratan dan standar edar. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wira. Ya. Terima kasih banyak Pak Wira. Jika kita berbicara tentang komersialisasi, tentu tidak terlepas dari e-katalog serta kebijakan tentang pajak. Maka senang sekali pada hari ini telah hadir di antara kita Sekretaris Menteri Ristek BRIN, Bapak Dr. Mego Pinandito, yang akan menyampaikan sambutan serta penjelasan singkat mengenai katalog produk inovasi beserta kebijakan tax deduction. Kepada Bapak Dr. Mego, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan Pak Hamam Riza, Kepala BPPT, kemudian juga tentunya Ibu Deputi Tim, Ibu Enia. Selamat siang. Kemudian Pak Ade Soleh Hidayat, Direktur PTM BPPT. Kemudian juga tentunya yang tadi disampaikan Direktur Utama RSCM, Ibu Dr. Liz Dinalistia Stuti, kemudian Pak Alan, CEO Zenit. Yang terakhir adalah Pak Wirabrata, Direktur Penilaian Alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini. Tentunya terima kasih atas undangannya terkait dengan bagaimana implan traumatik titanium produksi BPPT yang sudah dipromosikan dan kemudian sudah beredar luas. Nah, pada kesempatan hari ini tentunya saya ingin menyampaikan satu saja perihal bagaimana sebetulnya komersialisasi dari produk inovasi, produk riset melalui salah satu jalur katalog elektronik di LKPP. Kalau ditanya itu apa, ya mungkin bisa dilanjut saja. Itu adalah satu bentuk gitu ya, satu bentuk dari bagaimana kita bisa mempromosikan hasil riset. Kalau kita bicara riset, sebetulnya pada saat-saat sekarang ini, Bapak Menteri kita, Pak Ristek, itu berupaya melihat bahwa hasil riset itu tidak berhenti pada prototip, tetapi langsung disambung dengan bagaimana membuatnya menjadi produk komersial. Kalau kita sudah bicara produk komersial, mestinya tidak ada lagi yang membedakan antara
kalau dilihat ini produknya dibikin dari hasil riset kita atau dari produk dari manapun gitu. Kita tahunya hanya produk-produk itu ada di pasar. Nah, kalau kita lihat dari konteks katalog inovasi, katalog elektronik di LKPP, maka ini adalah halaman pertamanya. Kita bisa lihat yang paling kanan tadinya itu adalah dalam konteks katalog elektronik hanya 4. 1, 2, 3, 4, mulai dari yang sektor, kemudian lokal, kemudian juga yang satunya adalah nah kemudian bagaimana kalau tidak itu mohon izin bisa apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara mengenai katalog, maka sebetulnya ini adalah satu tambahan inovasi yang merupakan hasil diskusi dan kerjasama sinergi dengan LKPP, sehingga kita punya satu menu khusus, yaitu menu inovasi. Dan di mana sebetulnya di situ kita lihat hasil-hasil riset dan inovasi yang sudah di-link sampai ke industri, dan betul-betul menjadi sebuah produk komersial itu yang bisa masuk di dalam katalog elektronik untuk sektor inovasi di sini. Bapak dan Ibu bisa klik, saya akan ringkas saja. Tetapi juga kalau kita bisa melihat kenapa kita upayakan untuk masuk di katalog, karena kalau kita lihat belanja kebutuhan pemerintah melalui e-katalog atau e-purchasing ini cukup besar, sekitar 63, mungkin tahun ini lebih dari itu, jadi 63 triliun dengan perbandingannya, terutama masalah obat, kemudian alat kesehatan yang cukup besar, kemudian ada yang komputer, dan lain-lainnya. Jadi kalau dilihat dari sini, maka sebetulnya keterkaitannya dengan peralatan kesehatan cukup besar. Nah, tentunya ini yang kemudian kita lihat dari bagaimana fokus kegiatan riset itu sendiri yang menghasilkan produk inovasi. Kita tahu di dalam konteks RIRN dan kemudian dalam PRN sendiri, hasil-hasil itu diupayakan tidak berhenti, walaupun kita tetap memproduksi tulisan-tulisan ilmiah yang ditujukan untuk jurnal-jurnal terindeks Scopus atau terindeks secara nasional dan internasional, maka tidak hanya berhenti di situ, kita ingin juga masuk ke dalam produk-produk yang jelas bisa masuk pasar, artinya adalah produk komersial. Nah, ini yang kemudian kita melihat bagaimana sebetulnya kalau alur dari sebuah produk ingin masuk ke sana. Nah, kenapa? Karena kita melihat mungkin dari hasil riset sudah bagus dalam konteks ini adalah prototip yang terbaik ya, tapi di laboratorium. Belum tentu pada saat nanti kita bicara untuk dipasarkan harus sekali standar-standar, kemudian izin-izin dan sebagainya yang tadi disampaikan oleh Pak Wira dan juga disampaikan oleh Ibu Nis ya, dan tadi juga dari Ibu Deputi, Ibu ini juga sudah sampaikan. Sebetulnya banyak sekali yang harus kita selesaikan dalam teks persyaratan-persyaratan administratif supaya bisa dipakai. Belum lagi kita bicara kepada selera, kita belum bicara kepada masyarakat belum tahu masalah-masalah itu. Sehingga ini yang menjadi satu upaya-upaya untuk memperkenalkan juga hasil-hasil produk riset dan inovasi yang sudah menjadi produk komersial. Di sini dilihat kita masih berupaya, ada sebuah upaya kalau sudah masuk tetapi tidak lulus, kita masih lakukan semacam pendampingan inkubator, carikan industrinya, di scale up kembali, dan mudah-mudahan masuk di dalam e-katalog ini. Prosesnya sendiri sebetulnya kita tahu kalau kriteria produk inovasi, saya pikir kalau teman-teman dari BPPT, teman-teman dari Litbang sudah mengetahui semuanya, ada tingkat kesiapan inovasi, kita berhitung kepada PKDN, di mana kemudian salah satunya adalah upaya untuk melihat apakah ini bisa menjadi sebuah industri yang nantinya adalah mengurangi impor, menjadi substitusi impor, atau yang sebelah kanan ini adalah bagaimana sebenarnya rekomendasi dari usernya. Nah, ini yang
diusulkan baik itu perguruan tinggi maupun yang pertama adalah marketnya sendiri. Kalau dari situlah sebetulnya kunci utama kesuksesan sebuah produk. Nah, untuk itu sinergi antara LKPP, Lembaga Kebijakan Pemerintah untuk Pengadaan Barang dan Jasa, bersama dengan Listek melihat bagaimana sebetulnya produk-produk riset itu sudah memang bisa masuk. Jadi di sini kita lihat maturitas atau kematangan dari produk inovasi tersebut dengan beragam definisi dan kriteria yang sudah ditetapkan. Kemudian kita melihat kepada industrinya. Industrinya sudah siap belum? Tadi disampaikan misalnya contoh dari Zenith sudah siap semuanya. Oke. Artinya di situ ada SNI, di situ ada persyaratan izin edar, kemudian persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian masuk di depan pencantuman dari produk LKPP. Ini sesuai dengan regulasi ditetapkan oleh LKPP. Kemudian setelah masuk, paling atas itu otomatis karena itu produk komersial, semua sanksi dan risiko terhadap sebuah transaksi perdagangan, artinya kan jual beli itu juga menjadi sebuah pertimbangan sehingga kalau semuanya ini sudah konkret ya akan bisa masuk di sana. Sekali lagi kita tidak akan bicara lagi kepada wah ini produk ini dari mana di dalam konteks di LKPP di katalog itu tidak ada. Tapi pasti di dalam prosesnya ini kita tahu, oh ini sudah memiliki sebuah riwayat penelitian yang cukup panjang dari BPPT dan itu di dalam prosesnya akan kita lihat. Kemudian dalam konteks penentuan harga bisa diset, tapi semuanya adalah dalam konteks kewajaran. Kemudian ada antisipasi persaingan barang sejenis dan sebagainya, itu biasa di dalam sebuah market gitu. Dan bagaimana pengawasan pemerintah ini juga sesuatu yang menjadi perhatian dari pemerintah juga. Bagaimana kemudian setelah masuk maka itu harusnya menjadi perhatian pemerintah di dalam memberikan dukungan kepada produk tersebut. Nah, dalam konteks ini mudahnya itu dilakukan ataupun proses-prosesnya yang mulai dilakukan biasa adalah registrasi, kemudian kualifikasi badan usaha. Dan ini mudah karena kalau kita bicara kualifikasi dan izin usaha sebuah badan usaha, kalau namanya industri pasti punya. Dan ini nanti akan kita lakukan kerjasama dengan beberapa instansi, sehingga tidak usah mengisi lagi banyak. Tapi kita lihat dari penilaian dan notifikasi produk inovasinya. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh kelompok Pokja yang lintas sektor Kementerian Lembaga dengan keputusan dari Mendristek. Dalam prosesnya sampai dengan nanti masuk di dalam e-katalog dan pasca dalam konteks pengadaan barang dan jasanya. Bagaimana mekanismenya? Ini sudah ada, Bapak dan Ibu. Mungkin saya tidak bisa jelaskan detail di sini, tapi mulai dari registrasi, seleksi administrasi, kemudian verifikasi dan penilaian itu dilakukan oleh Pokja yang independen. Kemudian juga dari situ akan dimunculkan notifikasi dan setelah disampaikan kepada LKPP itu kan bisa tayang. Nah, kalau ditanya biasanya ini apa sih yang dinilai? Ya semuanya gitu ya. Jadi mulai dari maturitas atau kesiapan produknya itu sendiri, kemudian tadi kita bicara tentang TKDN, kita bicara tentang sertifikasi, di situ ada uji klinis, kemudian ada izin edar, kemudian ada mungkin izin yang lain gitu ya, kemudian ada standarisasi, apakah ada SNI-nya, kemudian apakah perlu sebuah label termasuk label halal dan sebagainya. Yang kedua adalah jaminan ketersediaan produk. Jadi nggak mungkin karena sudah masuk di sana, begitu diklik mau dibeli belum ada. Jadi ini adalah salah satu komitmen dari kerjasama antara misalnya BPPT dengan mitra usahanya untuk betul-betul menyiapkan sebuah stok atau menginformasikan itu di dalam e-katalog. Jadi stoknya ada berapa dan ini kalau diperlukan berapa, ada semacam waktu delivery yang dikomitmenkan. Kemudian alih teknologi ini semuanya dan rekam jejak ini adalah dokumen-dokumen yang bisa disiapkan kalau itu prosesnya adalah proses dari sebuah kerjasama riset pasti itu sudah ada. Jadi yang C dan D sepanjang itu adalah sudah ada kerjasama maka itu akan sulit. Sehingga kalau ditanya susah enggak? Tapi biasanya kadang-kadang dalam
konteks yang batch kedua ini dari 85 produk yang diusulkan sudah diproses, baru dapat 51 yang memenuhi, dan mudah-mudahan dalam konteks penilaian terakhir ini semuanya bisa masuk. Dan ini yang kemudian kita harapkan jumlahnya akan bertambah, di mana kalau kita bisa mengenai prosesnya sendiri, kerjasama antara LKPP dengan Kemenristek-Brin, dalam hal ini tentunya tim yang independen dan kerjasama dengan, saya kira teman-teman dari BPPT, dari LIPI, dari kementerian lain juga masuk di dalamnya untuk menilai sebuah produk itu apakah betul-betul siap atau tidak. Dan yang terakhir mungkin terkait dengan risiko, otomatis berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, kita melihat dari bagaimana implementasinya, dan itu adalah merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang matang, kemudian nanti pemantauan dalam konteks bagaimana penyediaan dan juga delivery-nya. Jadi jangan sampai sudah pesan tapi delivery-nya tidak, dan itu akan zaman sekarang dengan mudah itu diinformasikan ke pihak yang lain. Nah, ini yang mungkin menjadi catatan baik itu dari pihak mitra usahanya maupun juga dari mitra unit penghasil dari invensi ataupun inovasi itu bisa betul-betul melakukan kerjasama yang baik. Dalam konteks perbaikan yang berkelanjutan sudah pasti, jadi selalu ada feedback untuk melakukan perbaikan, dan ini apakah dilakukan oleh pelaku usahanya atau mitra usaha, atau dikembalikan lagi kepada unit lead banknya, itu merupakan satu proses yang merupakan kesepakatan antara unit lembaga-lembaga penghasil dari inovasi itu bersama dengan mitranya. Dan tentunya semua dokumen-dokumen itu terus menjadi catatan dalam pengelolaan selanjutnya. Nah, ini yang saya pikir yang bisa disampaikan dalam waktu yang singkat, bagaimana sebetulnya upaya-upaya pemerintah untuk menjembatani antara hasil-hasil riset dengan produk-produk komersial yang dibutuhkan. Dan beberapa contoh tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Deputi, hasil dari 61 produk yang dihasilkan dalam waktu singkat itu juga sudah mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan, dukungan dari BSN, dukungan dari kementerian dan lembaga lainnya, sehingga sudah masuk ke LKPP. Ada 3 dari hasil itu adalah 3 unit atau 3 jenis ventilator yang sudah masuk di LKPP dan 1 kendaraan bermotor. Dan alhamdulillah juga pembelian ataupun transaksi terhadap peralatan-peralatan ini cukup banyak. Memang sebagian besar adalah terkait dengan pandemi COVID, tapi mudah-mudahan ke depannya, sekalipun kita tidak lagi berada dalam kondisi yang seperti ini darurat, kita tetap bisa menghasilkan produk-produk yang memang berkualitas, kemudian desainnya juga sangat baik, sehingga orang cukup senang melihatnya seperti kita kalau belanja online dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh, dan keinginan kita adalah bagaimana hasil-hasil itu semuanya bisa mendorong peneliti-peneliti prekayasa atau tim dari pengembang di Litbang Jirap itu bisa mendapatkan hasilnya, itu ada di katalog, ada di masyarakat dan digunakan. Mudah-mudahan itu. Dan satu lagi yang mendorong upaya-upaya untuk terus memberikan motivasi di dalam kegiatan riset dan inovasi di Indonesia adalah selain memang hasilnya bisa menjadi sebuah hasil produk komersial, dukungan kepada swasta yang melakukan kegiatan-kegiatan Litbang Jirap itu juga sudah ada dengan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan super tax deduction, dan itu sudah keluar. Nah, tentunya karena baru saja keluar, kita akan lakukan sosialisasi kepada berbagai pihak, baik itu pihak-pihak swasta, pelaku usaha yang memang melakukan kegiatan Litbang bersama-sama dengan lembaga Litbang pemerintah dan juga yang lainnya, kemudian juga bersama atau nanti sosialisasi kepada unit-unit Litbang Jirap, sehingga bisa menyampaikan kepada mitra-mitra usahanya dari pihak industri dan juga yang lainnya, sehingga bisa memanfaatkan insentif pajak ini dan mendapatkan dukungan yang lebih. Sehingga pada akhirnya upaya kita untuk meningkatkan dana riset
yang sampai hari ini adalah 80% itulah dari APBN atau anggaran pemerintah, sisanya 20% adalah dari non pemerintah atau swasta, bisa semakin berimbang 50-50 misalnya, atau nanti bahkan terbalik seperti di negara-negara maju di mana pemerintah hanya mendukung sebesar sekitar 20%, sedangkan 80% atau sisanya betul-betul berasal dari industri dan juga dana-dana non pemerintah lainnya. Saya kira itu yang bisa disampaikan dalam waktu singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita terus maju, terus semangat dengan upaya-upaya untuk menghasilkan banyak produk hasil riset dan inovasi yang bisa menjadi produk komersial untuk kita persembahkan kepada masyarakat. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan mudah-mudahan ke depannya upaya-upaya itu terus bergulir dan menghasilkan banyak dukungan kepada industri dan dukungan-dukungan lainnya kepada bangsa kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mego Pinandito atas penjelasannya. Kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Yeni Bahtiar selaku Kepala Pusiantek BPPT. Terima kasih Ibu sudah hadir di acara launching implan titanium merah putih pada hari ini. Sebagai salah satu komitmen komersialisasi hasil inovasi, maka pada hari ini akan dilakukan penandatanganan kontrak secara simbolis antara BPPT, dalam hal ini diwakili oleh Pusiantek, dengan PT Zenith Almat Presisindo. Yang pertama, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Yeni Bahtiar selaku Kepala Pusiantek untuk melakukan penandatanganan kontrak secara simbolis. Ya, kita bersama-sama menyaksikan Ibu Yeni melakukan penandatanganan. Ya, bisa diperlihatkan Bu Yeni ke layar. Oke. Oke, terima kasih Bu Yeni. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, penandatanganan oleh pihak kedua, yaitu PT Zenith Almat Presisindo. Ya. Pak Alan menandatangani. Bisa ditunjukkan ke layar. Terima kasih Pak Alan. Baik, demikianlah penandatanganan kontrak kerjasama. Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baiklah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita akan sampai di puncak acara, yaitu sambutan Kepala BPPT yang akan dilanjutkan dengan launching produk implan titanium merah putih. Untuk itu, kepada Bapak Dr. Hamam Riza, MSc, selaku Kepala BPPT, kami persilakan untuk memberikan sambutan serta melaunching acara produk dengan secara resmi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sari sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam inovasi Indonesia. Yang saya hormati seluruh pimpinan yang hadir di sini, Bapak PLT, Sekretaris Menristek, Sestama BRIN, yang saya hormati Direktur Penilaian Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Pak Gede Made Wirabrata, juga Ibu Direktur Utama RSCM, Ibu Dr. Lis Dina Liastuti, yang juga yang tadi telah memberikan sambutan, kepada CEO ZAP. Ya, ZAP ini
adalah singkatan dari Zenith Alan Presisindo. Oh, bukan Alan ya, Almart ya Pak. Zenith Almart Presisindo, bukan. Walaupun itu udah jelas Al-nya itu adalah Alan, ya. Yang merupakan mitra BPPT sejak lama. Ya. Juga kepada Sekretaris Utama BPPT yang hadir, para deputi lengkap, saya kira yang hadir di sini Deputi TM yang menjadi host tentu saja pada kesempatan ini, Deputi TPSA, TAB, Agroindustri Bioteknologi, PKT, dan mungkin TRBR, saya belum lihat. Juga kepada seluruh kepala unit kerja, kita baru saja menyaksikan juga Bu Yeni yang menandatangani Kepala Pusyantek, Direktur Pusat Teknologi Material yang baru, Pak Adi Soleh, maupun yang lama, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, kelihatannya masih ngintip juga dari Roren, ya. Juga kepala unit kerja yang lain yang hadir di lingkungan TM, kepada para tamu, Bapak Ibu, para undangan, para pimpinan organisasi fungsional kerekayasaan, Troika ya kita sebutkan, khususnya dari implan tulang di Pusat Teknologi Material yang dipimpin oleh Pak Nyoman Jujur yang juga Ketua Himperindo ya, Himpunan Perekayasa Indonesia, Pak Nyoman, serta perekayasa senior yang hadir, yang saya lihat semua hadir di sini, perekayasanya Pak Agus, Pak Agustan, ya, dan lain-lain. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir pada sebuah momen yang spesial yang merupakan wujud dari kerjasama kita atas perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita kemudahan, kelancaran, kesehatan ya, di dalam kita melaksanakan kegiatan seluruh program dan kegiatan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, trauma tulang dan sendi ya, seperti yang kita ketahui dan tadi juga disebutkan oleh Ibu Direktur RSCM, ini akan terus meningkat ya, seiring dengan semakin meningkatnya kita menggunakan begitu banyak moda transportasi misalnya. Tapi walaupun trauma tulang dan sendi itu tidak saja hanya akibat kecelakaan, tetapi berbagai ya insiden yang kemudian ini bisa dikuatkan dengan laporan dari Global Burden of Disease yang dari Harvard School of Public Health, dari yang mewakili WHO sebenarnya, yang memberikan prediksi kecelakaan lalu lintas itu akan naik beberapa kali lipat ya sebenarnya, gitu. Yang menyebabkan disabilitas, menyebabkan kematian, ya sesuai dengan pertumbuhan dan pembangunan di negara kita. Ya, semakin banyak orang berkendaraan, semakin banyak kita harus melakukan mitigasi risiko itu. Nah, peningkatan terhadap ini menyebabkan banyak pasien yang meninggal ataupun ada banyak puluhan juta pasien yang akan mengalami cedera serius atau cacat dalam tahun-tahun ke depan. Dan saat ini produk implan traumatik yang beredar di dalam negeri, seperti tadi disampaikan, ini adalah produk impor yang mencapai
lebih dari 90%, 94% dengan harga yang juga tidak murah. Ya. Kondisi ini tentu saja menyumbang defisit BPJS juga, ya, yang semakin meningkat dari setiap tahunnya. Masalah tingginya biaya pembelian, implan, dan juga pajak impor itu mendorong untuk pengembangan implan secara lokal. Dan ini seperti yang sudah kita saksikan, ya, adalah sebuah upaya kita, ya, next slide, untuk mengembangkan inovasi implan tulang yang sebelumnya kita awali dengan stainless steel 316L, ya, dan kemudian secara konsisten dilakukan oleh perekayasa dan peneliti dari Pusat Teknologi Material BPPT, itu bekerja sama dengan PT Zenith. Ini kemudian mengantarkan kita ke dalam tahapan-tahapan pengembangan. Ya, yang tadi Pak Mego sudah sampaikan itu adalah sebuah upaya kita sebenarnya dari tahapan perekayasaan, penelitian, melewati pengujian, validasi, sertifikasi, ujungnya ya harus berada di pasar. Itulah yang kita sebut bermula di akhir. Ya. Bermula di akhir itu kita mengetahui bahwa ternyata ada pasar yang diisi oleh produk impor yang demikian besar, dan kita sudah menyaksikan juga dan mengalami sendiri gitu, produk impor itu masih mendominasi seluruh industri farmasi, ketersediaan alat kesehatan di masa COVID-19 ini sekalipun. Ya. Walaupun tadi Pak Gede sudah memberikan kabar baik bahwa semakin banyak produk lokal yang dapat mengisi pasar ini, ada sekian banyak peningkatan di dalam pengajuan izin edar, gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah momen penting bagi kita untuk meluncing implan tulang titanium merah putih ini, karena dengan upaya-upaya yang berkelanjutan, kita sekarang sudah menguasai, ya, teknologi anodizing. Belum. Nanti saya kasih tahu. Kita memasuki teknologi anodizing dan kemudian melakukan rancang bangun peralatannya sesuai dengan kebutuhan produksi, ya. Kemudian melakukan pengoperasian bersama industri melalui uji coba produksi khususnya dengan PT Zenith, hingga akhirnya sekarang kita mengantongi izin produksi implan traumatik titanium. Nah, ini baru pindah slide sekarang. Nah, saya berharap, ya, perjalanan kita ini terus akan kita lanjutkan. Ini tentu saja sebuah journey. Ya. Kita bisa menyaksikan untuk sampai kepada hilirisasi SS316L. Ya. Sejak saya di Deputi TM, saya mengikuti itu. Ada satu momen yang begitu unik, gitu, bahwa hilirisasi SS316L itu diikuti oleh melewati 5 masa kepemimpinan direktur dari Pusat Teknologi Material. Jadi itu menunjukkan persistensi dan resiliensi, ya, resiliensi untuk terus mengejar inovasi, meningkatkan produktivitas dan mengedepankan inovasi Indonesia. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang peraturan Menteri Keuangan tentang pemberian super tax deduction, ya, atas kegiatan penelitian dan pengembangan. Tadi Pak Mego mungkin sudah menyitir tentang beberapa hal yang terus didorong oleh Kementerian Riset Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional untuk dalam rangka kita mencapai hilirisasi peningkatan TKDN dan bangga dengan buatan Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya BPPT akan terus melakukan kerekayasaan implan tulang dan gigi, ya, dengan dukungan seluruh stakeholder. Saya suka menyebutnya itu pentahelix dalam sebuah ekosistem inovasi, tentu saja dengan leading sektor Kementerian Riset dan Teknologi,
Kementerian Kesehatan, ya, agar kita bisa betul-betul menegakkan, ya, menegakkan keberhasilan kita, ya, di dalam melaksanakan prioritas riset nasional, ya, yang khususnya di sini BPPT ditunjuk sebagai koordinator untuk implan tulang dan implan gigi. Nah, terima kasih atas kepercayaan itu, tetapi itu artinya kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder Pentahelix, ya, apakah itu dari perguruan tinggi, kementerian, dari industri, dari asosiasi profesi, dari investor, tadi kan saya ABCGI ya tadi, investor dan inovator, ini menyepakati target-target bersama. Kalau kita sudah menyepakati target-target itu, maka terbentuklah sebuah roadmap, peta jalan yang akan kita lewati, bukan dengan business as usual, biasa-biasa saja, tetapi dengan akselerasi. Ya. Jadi karenanya saya sangat mendorong pada kesempatan ini untuk perguruan tinggi seperti FKUI, FKUNER, kemudian mungkin Balai Besar Keramik Kementerian Perindustrian, LIPI, rumah sakit, seperti yang disampaikan testimoninya dari Ibu Liz tadi, dari RSCM, serta rumah sakit lain-lain, serta industri-industri yang menjadi pengawal gitu ya, yang mengawal kita itu melewati lembah kematian daripada inovasi Indonesia, yang akan membawa kita meniti jembatan, melewati jurang kematian dari inovasi. Sehingga akhirnya kita betul-betul menjadi negara yang dihela oleh inovasi, innovation driven economy. Nah, saya ingin kita melanjutkan perjalanan ini dengan menguasai semua teknologi kunci yang terkait dengan implan traumatik ini. Ada plate, screw system, spine system, nail system, bone graft, bone cement polymer, dan lain-lain. Ya, ini semua adalah teknologi-teknologi yang harus kita kuasai. Ya, karena memang BPPT sesungguhnya diberikan tanggung jawab untuk menguasai teknologi dan menjamin keberhasilan penerapannya. Seperti apa yang disampaikan di dalam amanah Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Teknologi. Nah, untuk implan gigi sendiri, kita juga sudah punya kemitraan stakeholder dari Pentahelix ini, atau triple helix, titanium dental filler, mahkota gigi, dental cement, membran, dan lain-lain yang dikerjakan bersama-sama dengan FKG UNER, FKG UI, FKG UNPAD, Balai Besar Keramik Kemenperin, PT Pudak Scientific, serta tentu saja kita dengan asosiasi profesi Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Ya, nah, itu kan membentuk sebuah ekosistem inovasi. Ya, jadi memang ini bukan lip service mengatakan bahwa kita harus bekerja sama, bukan. Ini adalah sebuah fakta, kenyataan yang harus kita pahami dan yakini benar-benar, bahwa hanya dengan sinergi dan kolaborasi itu baru kita bisa mencapai hasil yang optimal dari hasil perjalanan dari hulu ke hilir di dalam riset dan inovasi ini. Ya. Nah, konsorsium saya kira setelah menyepakati roadmap ini, ya, dengan tentu saja kita mendapatkan dukungan dari berbagai pihak di sini, termasuk bagaimana kita mendapatkan dukungan dari LPDP, Kementerian Keuangan, sehingga roadmap ini bukan sekedar cita-cita untuk kita tayangkan sebagai bagian, tapi adalah sebuah peta jalan. Ya. Adalah milestone-milestone yang harus kita lewati untuk sampai
menjadikan bahwa memang Indonesia bisa bangkit, gitu. Bisa bangkit, mengedepankan inovasi, mencapai innovation driven economy, yang memang menjadi visi daripada Indonesia 2045. Nah, dan yang terakhir, mungkin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, semoga kerjasama kita ini semakin solid, semakin smart, dan semakin speed, sesuai dengan tagline BPPT, ya. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mego, bahwa kita masuk ke dalam katalog inovasi Indonesia, itu bukan sebuah yang hanya berguna untuk produk-produk tertentu, tetapi semua produk yang bisa dihasilkan dari kegiatan ekosistem inovasi ini akan kita dorong, ya, secara untuk sampai kepada scalable produk, malah kalau bisa menjadi global brand, ya, harapan kita. Akhir kata saya menyambut baik upaya kita semua. Terima kasih untuk kerjasamanya, untuk kebersamaannya, untuk gotong royongnya. Semoga produk implan tulang titanium merah putih yang kita luncurkan pada hari ini dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian industri alat kesehatan secara nasional. Demikian saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena saya sudah diminta untuk melakukan peluncuran, mohon izin daripada pimpinan semua, dan dengan mengucapkan dan memanjatkan permohonan seizin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, implan tulang titanium merah putih dengan ini saya luncurkan secara resmi. Solid, smart, speed. The crowd. System reboot complete. Now the time has come. Kok mau ngulangin mobil nanti?
Selamat Pak Alan dan semua tim Prekayasa. Sukses Pak Nyoman. Top. Terima kasih. Solid, Bapak. smart, speed itu ya. Makasih Bu Yani. Pak Alan, makasih. Terima kasih, Prof. Baik, demikianlah launching produk inovasi implan tulang titanium merah putih. Sebelumnya kami mohon para hadirin untuk dapat menyalakan video untuk foto bersama. Mungkin yang masih di turn off bisa di turn on terlebih dahulu. Panitia, kami mohon bantuannya untuk bisa tag foto. Pak Hamam, tahun depan kita ekspor ke Vietnam, Pak Hamam. Oke, 1, 2, Saya dengar loh Pak Alan, saya dengar. Harus Halo, jadi Pak global Mahendra. brand ya Pak Alan. Ya. Global brand Pak. Ya. Go internasional nih. Oke. Tag foto yang kedua, 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya 1, 2, 3. Sudah ya, panitia? Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelumnya perkenankan saya mengundang Direktur Pusat Teknologi Material Bapak Dr. Ade Soleh Hidayat untuk menutup acara ini secara resmi. Namun perlu kami ingatkan bahwa setelah penutupan, kami akan mengadakan preskon, sehingga kami mohon kepada Bapak Kepala BPPT, Ibu Deputi, Pak Alan dari PT Senit, dan kemudian Ibu Direktur Utama RSCM, Dr. Lis, serta rekan-rekan media untuk tetap berada di ruang Zoom meeting untuk mengikuti preskon. Untuk penutupan, kami mengundang Bapak Dr. Ade Soleh Hidayat. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala BPPT, Hamam. Yang saya hormati Sekretaris Utama BPPT. Yang saya hormati Deputi TM BPPT, Ibu Enia. Yang saya hormati para deputi yang ada di lingkungan BPPT. Saya hormati pula pada Sekretaris Menristek BRIN, yang terhormat Direktur Penilaian Alat Kesehatan PKRT Kementerian Kesehatan, yang juga saya hormati Direktur Utama RSCM, Pak Alan. Selamat sore, yang saya banggakan mitra kita dari CEO Zenith Mart Presisindo, juga para kepala unit yang ada di lingkungan Kedeputian TM dan BPPT, serta para undangan, khususnya para troika yang saya banggakan, para prekayasa yang ada di lingkungan Pusat Teknologi Material. Pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Rabbul Alamin, segala puji bagi Allah atas karunia nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua, sehingga dapat berjalan lancar acara launching implan traumatik titanium negeri kita Indonesia. Bapak, Ibu yang kami muliakan, bahwa kegiatan ini tentunya tidak akan pernah kita capai terkecuali atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, serta kerja keras para perekayasa, arahan dari para pimpinan di BPPT, juga dukungan atas semua stakeholder yang kami dapatkan, baik itu dari lembaga pemerintah maupun swasta, dari pihak industri, dari para asosiasi, maupun dari universitas, serta seluruh kalangan yang telah mendukung pada suksesnya
komersialisasi dari produk implan tulang titanium ini. Tentunya pada kesempatan ini saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakallahu khairan katsira. Tentunya pada kesempatan ini bahwa kita belum sampai di ujungnya, tetapi masih banyak hal-hal yang ke depan kita akan terus laksanakan, kita akan lahirkan kembali produk-produk hasil inovasi dari bangsa Indonesia. Beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini adalah bahwa Pusat Teknologi Material masih memiliki beberapa cita-cita ataupun dreams yang ingin kita capai ke depan. Di antaranya ada produk implan gigi titanium. Mohon izin pimpinan bahwa untuk produk ini alhamdulillah kita sudah mendapatkan komitmen dari mitra industri yaitu PT Pudak Scientific untuk membangun line khusus di dalam memproduksi alat-alat kesehatan ini pada tahun 2021. Kemudian dengan adanya dukungan dari PTGI dan FKG UI, kita akan melakukan uji klinik prototipe implan gigi dan diharapkan pada tahun 2021 itu pula maka kita akan mengantongi sertifikat produksi. Dengan harapan insya Allah 2022 produk implan gigi titanium sudah masuk ke komersialisasi. Kemudian implan tulang belakang dengan dukungan dari pendanaan PDP, maka untuk 2021-2022 kami sudah melaksanakan pengujian dan sudah lolos uji praklinik. Kemudian insya Allah akan dilanjutkan dengan tentunya uji-uji yang lain dan sekaligus mengurus izin edar sehingga insya Allah di tahun 2022 itu kita sudah bisa mendapatkan izin edarnya dengan adanya support langsung dari mitra kita PT Zenith Alfamart Presisindo. Mudah-mudahan sertifikasi produknya pun bisa kita capai dengan segera. Kemudian produk lain yang insya Allah ingin kita capai ke depan adalah BONGRAF hidroksiapatit granular. Kami disupport penuh dengan atau oleh mitra PT Pudak Scientific dan pendanaan dari LPDP di tahun 2020-2021. Dan kami pun telah melaksanakan atau dalam proses uji klinik serta harapannya insya Allah di tahun 2023 izin edar bisa keluar untuk produk BONGRAF dan hidroksiapatit granular. Produk yang lain adalah total hip arthroscopy atau THA implan degeneratif. Pada tahun 2021 kami pun didukung oleh mitra industri PT Pudak Scientific untuk melaksanakan uji praklinik pada kadaver. Tentunya di tahun depan atau 2022-2023 insya Allah izin edar bisa kami dapatkan. Dan terakhir satu hal lagi adalah produk semen tulang MMA. Dengan bekerja sama dengan industri PT Patriot Medica Nusantara dan didukung pendanaan baik itu dari BPT maupun dari LPDP, maka insya Allah 2022 akan dilakukan uji klinik, praklinik, dan diharapkan 2024 kita bisa mendapatkan izin edar dan sekaligus proses komersialisasi bisa kita capai. Tentunya semua capaian tersebut tidak akan pernah kami bisa lakukan kecuali kita bisa capai bersama-sama dengan membangun satu ekosistem inovasi teknologi Indonesia dan tentunya harapan kami dukungan arahan daripada pimpinan
dukungan daripada seluruh stakeholder yang selama ini kita jalin kerjasamanya. Dan terakhir, pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, seluruh personel yang ada di Pusat Teknologi Material maupun di Balai Teknologi Polimer dalam mendukung suksesnya acara launching implan titanium merah putih 2020. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tag-nya adalah BPPT Solid Smart Speed. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ade. Sampai jumpa semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Hamam. Pak Alan, kapan kita makan sate lagi Pak Alan? Siap. Masih ingat ya. Semoga vaksin segera ketemu kita ya Pak. Jadi bisa jalan-jalan ya. Oke semua ya, pamit dulu ya. Yuk, sampai jumpa. Makasih Pak Kepala. Ya, Pak Eden. Yuk. Ya, siapa? Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Karoren, terima kasih. Ya, sami-sami Pak Ade, sukses ya Pak Ade. Amin, amin. Pak Alan. Ya Pak Ade. Pak Alan, ada Bulis. Terima kasih ya. Pak Wira. Oke. Untuk Bu Enia, Pak Ade Soleh, Pak Nyoman, Pak Alan dari Senit, Dr. Lis dari RSCM, serta Pak Wira dari Kemenkes, kami mohon kesediaannya untuk preskon, serta rekan-rekan media, mungkin yang masih tinggal. Press release akan kami sampaikan melalui kolom chat setelah acara preskon selesai. Mungkin dari apakah bisa langsung kita mulai dari rekan-rekan media, apakah ada yang akan menyampaikan pertanyaan? Kami ulangi kepada rekan-rekan media, apabila ada yang akan menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Jika memang tidak ada yang ditanyakan dari rekan-rekan media, kami akan mengirimkan press release melalui kolom chat. Sudah, Mas? Iya. Sudah, Mas, HP-nya dipakai. Silahkan Pak Hilmi dari Jawa Pos. Silakan Pak Hilmi dari Jawa Pos.
Pak Hilmi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak. Yang ingin saya tanyakan mungkin ini kan masih pertama dibandingkan dengan luar negeri, selain harganya murah, keunggulannya apa gitu untuk menarik. Terus skenario pemasarannya nanti mungkin dari perusahaannya tadi bagaimana? Apakah untuk rumah sakit pemerintah dulu atau menggandeng BPJS atau seperti apa? Terima kasih. Halo, suaranya kedengaran? Iya, iya terdengar Pak. Ya, Mungkin dua itu bisa tadi. Terima kasih. dimulai dijawab Ibu Deputi atau Pak, atau mungkin Pak Alan dulu. Oke, terima kasih Bapak dari Jawa Pos. Ya. Oke. Untuk pemasaran memang sekarang kita menggunakan dua perusahaan distribusi, ya, satu dari Pentavalent dan yang kedua ada kita sendiri, ya, Zenith MedPlus Perkasa. Kemudian di bawah kita ada beberapa subdis juga yang ada di Banjarmasin, di Semarang, di Bali dan Jakarta. Nah, untuk ekspor market kita sudah bicara cukup intens dengan IDS Med, ya. Nanti IDS Med akan membawa produk implan kita ke Vietnam, ya. Kita sudah menyerahkan sampel ke IDS Med dan kemarin diinformasikan oleh IDS Med kekurangan kita hanya ada satu, yaitu sertifikasi ISO 13485 dan Medical Device Directive, ya. Sebenarnya sertifikasi ini walaupun cukup mahal, ya, harganya waktu itu penawaran dari TUV kurang lebih sekitar 500-an juta untuk sekali sertifikasi, yang tadinya kita jadwalkan di bulan Juni sebenarnya tahun ini. Tapi karena ada pandemi COVID, akhirnya proses sertifikasi itu tertunda, ya. Nah, untuk masuk ke pasar ekspor sangat membutuhkan sertifikasi ISO 13485 dan Medical Device Directive ini. Nah, kita sudah berbicara dengan certification body. Rencana kita untuk sertifikasi itu di bulan Januari 2021. Yang mudah-mudahan COVID ini second wave-nya nggak separah first wave kemarin, sehingga proses sertifikasi ini bisa dilakukan. Dan target kita di bulan Februari atau Maret, kita sudah bisa melakukan ekspor perdana ke Vietnam. Kebetulan IDS Med Vietnam itu membutuhkan implan tulang kita. Nah, dan untuk ya ekspor market yang lain, kita sedang kerjasama dengan salah satu perusahaan di Amerika, tapi mereka mau OEM, ya. Nah, kita sudah dimintakan sampel, dan sampel 316L medical grade kita sudah kita kirimkan ke Amerika, dan hasilnya cukup memuaskan mereka. Nah, kita baru tanda tangan NDA sama mereka 2 minggu yang lalu, dan nanti akan dibuat di kita. Jadi proses pemasaran kita seperti itu. Ya, untuk harga memang kita ada subsidi untuk BPJS, untuk titanium khususnya, dan stainless steel 316L. Demikian kira-kira Pak. Pak, mohon nambahin mungkin untuk gambaran untuk produk impor berapa, produk ini berapa gitu Pak. Kita kan belum tahu di pasarannya, supaya untuk membandingkan gitu Pak. Terima kasih. Rata-rata gitu Pak. Produk import ini banyak dari banyak negara sih Pak. Jadi kita mau komparatifnya kemana, ya? Apakah ke produk Europe, apakah ke produk India, Pakistan, atau China. Jadi untuk produk kita sebenarnya untuk titanium kita sudah lakukan survei pasar, ya, untuk dengan terhadap produk-produk yang dari China, India, harga kita ya cukup kompetitif, setara lah Pak, setara lah. Tapi kalau kita bandingkan dengan produk Eropa, ya, yang leading market di implan tulang, ya berbeda jauh sekali. Ya mungkin sekitar sepertiganya Pak.
Baik, apa mungkin ada tambahan dari Bu Enia atau Pak Ade? Ya, mungkin sedikit saya tambahkan ini untuk membedakan produk-produk yang ada. Jadi kami di BPPT itu dulu dimulai dengan stainless steel ya, kami ulangi lagi, kayak kami tekankan lagi nih, dari stainless steel itu dibuat dari pengecoran. Nah, selanjutnya yang titanium itu juga di dalam pengembangannya kami akan melakukan pengecoran dan saat ini sedang dibuat. Tetapi perusahaannya berbeda ya karena ada spesifikasi vacuum furnace dan lain sebagainya yang spesifik memang untuk bahan titanium. Jadi kita ingin mulai dari awal juga setelah kita ingin berakhir di awal juga setelah dimulai dari akhir. Jadi kita melakukan reverse engineering dengan Pak Alan ini sehingga bisa masuk ke izin edar dan nantinya kita juga berkeinginan seluruhnya bisa dibuat di lokal. Nah ini penguatan industri untuk manufaktur titanium sendiri itu sudah kita mulai dengan perusahaan lokal di Indonesia yang ada PT Pak Nyoman namanya apa ya? Pak Nyoman? PT Itokoh Ceprindo ada di daerah Klaten, Ya. Yeah. Itu saya pun sudah lihat ke sana. Jadi pembuatan manufaktur titanium itu akan juga bisa dilakukan di lokal. Jadi ini upaya tim secara paralel. Jadi tim teknologi material yang ada di BPPT juga melakukan ingin mendongkrak tingkat kandungan dalam negeri yang ada di material titanium ini. Jadi penguatan kita terhadap industri yang membuat titanium dari bahan material sampai dicor di furnace ya. Saya juga menyaksikan sendiri bagaimana mengolah titanium itu menjadi grade yang bisa digunakan di tingkat farmasi. Jadi itu yang kita lakukan. Sehingga ini nanti juga akan seperti dengan SS316L yang tingkat kandungan dalam negerinya sudah tinggi. Nah ini kita akan dongkrak lagi titanium ini untuk meningkatkan tingkat kandungan dalam negerinya dan juga penguatan terhadap industri yang seperti di tempat Pak Alan, juga industri lokal manufaktur bahan bakunya. Jadi itu yang kita lakukan. Kebetulan memang tempatnya berbeda kalau kali ini ya. Jadi kalau dulu stainless steel di tempatnya Pak Alan semua bisa dilakukan. Tapi nanti di titanium kita belum tahu. Jadi kita masih menjajaki beberapa tempat juga. Demikian. Nah, nanti yang saya harapkan tadi rencana untuk uji praklinis dan uji klinis. Praklinis sudah dilakukan, uji klinisnya nih kami mohon kepada RSCM karena satu-satunya tempat yang nanti bisa kami bisa kami mohon untuk mendukung kegiatan ini karena tanpa RSCM ini juga nanti pasti ada permintaan pengujian lagi Bu Lis. Jadi kami sangat berharap nanti kerjasama dengan para dokter, asosiasi ortopedi, juga selain RSCM sendiri dan berbagai rumah sakit lainnya. Terima kasih. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Enia. Mungkin ada dari rekan media yang lain. Jika memang sudah tidak ada, mungkin akan kami tutup press conference pada hari ini. Untuk press release sudah dikirimkan melalui kolom chat. Ya, saya rasa sudah tidak ada lagi pertanyaan dari media. Untuk itu, demikianlah acara launching implan titanium merah putih. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami segenap panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, selamat rekan-rekan Pusat Teknologi Material. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu ini ya. Terima kasih. Pak Agus Hadi. Alan, ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Alan.
sama-sama. Selamat semuanya. Ya, terima Sukses. kasih. Terima kasih, Pak Mus. Sukses, sukses. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Bulis, makasih. Sukses Pak Ade. Ya, terima kasih. Pak Nyoman sukses ya. Terima kasih Pak. Selamat Pak Ade, Pak Nyoman dan tim. Makan sate, makan sate. Terima kasih. Pak Chandra Lisa, makan sate. Sate di Surabaya katanya. Jauh betul. Makan sate. Iya, iya. Terima kasih Wiku MC. Terima kasih buat